Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tekad yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, di mana 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, murid-murid berkumpul dan mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, dan mereka menjadi berani untuk dapat bersaksi, menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Petrus berkhotbah, ada kurang lebih 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Mereka percaya dan bertobat, puji Tuhan. Dan kita percaya bahwa melalui kuasa Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan juga untuk dapat bersaksi di tengah dunia ini. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 mengatakan, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus selain dapat memberikan kita karunia-karunia supranatural, lebih daripada itu juga akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat bertahan di masa-masa yang sulit ini, dan juga akan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari kami siapkan hati kami menyembah Engkau. Yang dijanjikan
hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami dapat merayakan hari di mana Tuhan Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Biar Tuhan kuasa-Mu, kuasa yang sama yang 2000 tahun yang lalu itu juga dapat kami rasakan, kami alami, dan Tuhan, kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan, merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang menolong kami, firman-Mu yang menuntun kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau menjamah setiap tanah hati kami Tuhan, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, biar firman-Mu jatuh ke dalam tanah hati kami dan bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. LAI memberi judul, Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, ayatnya yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu pola hidup sebagai anak terang. Pola hidup sebagai anak terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara di Roma karena iman dan karena ketaatannya melayani Tuhan. Nah, maksud Paulus menuliskan surat ini dengan tujuan supaya jemaat-jemaat di Efesus itu diberikan
kekuatan, dan mereka tidak mudah terpengaruh dengan praktek-praktek penyembahan berhala dewa-dewi Yunani, yang pada waktu itu mereka menyembah adalah Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat pasal yang kelima ini, Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis kepada jemaat di Efesus dan juga bagi setiap orang yang percaya bahwa mereka yang telah hidup dibaharui adalah orang-orang yang telah meninggalkan manusia lama dan hidupnya diperbaharui melalui pikiran dan rohnya. Ini kita dapat lihat dari Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa kita ada orang-orang yang telah diperbaharui melalui roh dan pikiran kita. Dan ketika kita sudah diperbaharui, otomatis status kita berubah dari manusia lama kepada manusia baru. Dari manusia hidup di dalam kegelapan menjadi manusia yang hidup di dalam terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah ciri-ciri, bagaimanakah pola hidup orang-orang yang dikatakan hidup di dalam terang? Nah, kita akan belajar. Yang pertama, orang yang hidup di dalam terang itu hidupnya pasti di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Yang pertama, dapat kita lihat dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Di situ Paulus mengatakan bahwa karakteristik orang percaya seharusnya adalah hidup di dalam kasih, sama seperti Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu kita harus percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Kristus hidup di dalam hidup kita dan kita akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu yang pertama adalah kasih, buah kasih. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-7, di situ Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia sebenarnya tidak mengenal Allah. Sekali lagi, dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia sebenarnya tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini orang percaya, kita ini anak-anak terang, maka seharusnya hidup kita berbuahkan kasih. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37, mari kita baca. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Di situ seorang ahli Taurat, ya, seorang ahli Taurat itu mencobai Yesus dan berkata, "Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, katanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus berkata, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ini merupakan rangkuman dari 10 hukum Taurat yang Kristus sampaikan dalam Matius 22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Di situ Tuhan mengatakan bahwa 10 hukum Taurat itu dirangkumkan di dalam 2 hukum kasih, yaitu
hukum Taurat yang pertama, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat itu merupakan kasih kepada Tuhan, dan pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ke-10 itu dirangkumkan oleh Tuhan Yesus dengan kasih kepada sesama. Jadi kedua hukum kasih, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama seperti dirimu sendiri, itu merupakan rangkuman dari 10 hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukan ditiadakan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Maksudnya adalah bahwa kita tidak lagi diselamatkan karena kita berusaha untuk melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi kita sudah diselamatkan karena Tuhan Yesus sudah mati berkorban buat semua dosa-dosa kita. Karena kasih karunia Tuhan saja kita diselamatkan. Jadi bukti kita melakukan hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, firman-firman Tuhan, itu karena kita sudah diselamatkan. Kita mengerjakannya melalui tuntunan Roh Kudus. Kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, dan kita melakukannya di dalam iman kita berdasarkan, berlandaskan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama-sama seperti diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita ini sudah diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya saudara, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Lalu kemudian ahli Taurat itu kemudian bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, kalau begitu guru, siapakah sesamaku manusia? Kita dapat melihat bahwa ketika ahli Taurat itu bertanya, Yesus kemudian menjawabnya dengan sebuah cerita bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko. Di tengah perjalanan, orang itu kemudian dirampok habis-habisan, lalu ditinggalkan di pinggir jalan. Ketika imam lewat, imam itu hanya melihat saja tanpa menolong dan berlalu saja. Dan kemudian orang yang kedua adalah orang Lewi, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Ketika ia berjalan dan melewati daerah itu dan melihat orang itu, ia pun hanya melewatinya saja tanpa menolong. Tetapi ketika orang Samaria, yang dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dikatakan orang yang jahat, melewati tempat itu dan melihat orang itu, maka ia menunjukkan kasihnya. Ia merawat orang itu, ia menolong orang itu, dan ia membayar semua perawatan-perawatan untuk pengobatan orang yang terluka itu, orang yang dirampok itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang saya mau sampaikan adalah sekalipun kita mengatakan bahwa kita ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang percaya, tetapi kalau di dalam kehidupan kita tidak menunjukkan buah-buah kasih, maka itu percuma saja. Dalam 1 Korintus 13, di situ kita dapat melihat, mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-13. Dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ya, dalam bahasa Yunaninya itu xenolalia, itu dalam bahasa roh yang ada di Kisah Para Rasul, ketika rasul-rasul itu mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka kemudian dapat berkata-kata dengan semua bahasa, dengan bahasa-bahasa di mana orang-orang yang ada di situ yang dari berbagai tempat datang untuk merayakan panen ya pada waktu itu. Lalu murid-murid dapat berbahasa-bahasa di mana mereka tidak pernah
tahu, tidak pernah pelajari, tiba-tiba mereka bisa berbahasa-bahasa yang ada di dunia ini, saudara. Nah, bahasa roh itu dikatakan dalam dalam Kisah Para Rasul dikatakan senolalia, bahasa roh, senolalia, bahasa roh yang mana murid-murid bisa berbahasa semua bahasa-bahasa yang ada di dunia ini untuk menginjil, untuk menyampaikan firman Tuhan. Katakan di sini, walaupun kamu dapat bersenolalia, berbahasa manusia dan berbahasa malaikat, dalam 1 Korintus itu dikatakan glosolalia. Jadi ada dua bahasa roh, senolalia dan glosolalia. Sekalipun kamu dapat berglosolalia, bahasa malaikat, bahasa yang tidak ada di surga tetapi di dunia ini, tetapi yang hanya yang ada di surga. Sekalipun kamu dapat berbahasa surgawi, tetapi apa dikatakan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki pengetahuan, seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun kita memiliki karunia-karunia yang hebat, yang luar biasa, tetapi buah-buah kasih tidak ada di dalam kehidupan kita, itu percuma, saudara. Itu menjadi satu tanda tanya yang besar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu poin yang pertama, bahwa sebagai anak-anak terang, orang-orang yang sudah mengalami pembaruan hidup harus menghasilkan hidup di dalam kasih, menghasilkan buah kasih di dalam hidupnya. Jadi yang pertama, hidup di dalam kasih. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat di ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat, hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan. Kita dapat lihat ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita baca kembali. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan saja kita melakukannya itu suatu yang memalukan, tetapi menyebutkan saja itu merupakan suatu hal yang memalukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, Paulus tahu bahwa pada waktu itu jemaat Tuhan yang ada di Efesus mengalami penyusupan guru-guru palsu, di mana mereka mengatakan bahwa ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak masalah, itu tidak mendatangkan murka Allah, ya. Jadi waktu itu Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kalau kamu melakukan hal-hal demikian, yang ayat yang ketiga dan keempat itu, maka murka Allah akan datang kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu penuh melimpah
menyapa dengan kasih karunia-Nya. Ketika kita berdosa, kita datang, kita minta pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita. Tetapi pengampunan Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu bukan satu hal yang dapat kita permain-mainkan, dianggap remeh, ya, suatu yang dianggap remeh. Bahkan mungkin kita berpikir bahwa kasih karunia itu sama dengan kompromi terhadap dosa, saudara. Saudara, itu sangat tidak benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan itu kita lakukan dengan sangat kita hargai, sangat kita betul-betul kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9, yang ke-8 sampai ke-9, di situ dikatakan, mari kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi itu bukan karena perbuatan kita, tetapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita jangan mempermain-mainkannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar dari sejarah. Saudara, pada waktu sebelum zaman reformasi, saudara, gereja Katolik itu mengeluarkan satu surat indulgensa, surat pengampunan dosa, di mana surat itu melalui surat itu kita bisa menebus dosa kita. Jadi untuk supaya dosa kita itu dapat ditebus, dapat dibayar, kita dapat masuk ke surga, maka kita harus membeli surat indulgensa itu, surat pengampunan dosa. Nah, melalui melalui Martin Luther ini kemudian memprotes dengan berani bahwa semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena kita mampu membeli, bukan karena kita mampu membayar, tetapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, setelah 500 tahun setelah zaman reformasi, saudara, ada orang-orang yang salah mengerti dengan ayat ini, ayat yang karena kasih karunia kamu diselamatkan, sehingga mereka kompromi ya, saudara, mereka mempermain-mainkan kasih karunia Tuhan, sehingga 500 tahun kemudian gereja barat menjadi gereja yang rusak, saudara. Nah, saya melihat juga bahwa akhir-akhir ini, saudara, bukan hanya gereja di barat, tapi gereja akhir zaman juga mengalami seperti itu. Mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggal serumah walaupun tanpa pernikahan, ya, saudara. Mereka mabuk-mabukan, lalu mereka kawin cerai, saudara. Itu dianggap sebagai suatu tren, saudara. Itu dianggap seperti suatu yang biasa-biasa saja. Padahal firman Tuhan katakan jangan kamu bercerai, saudara. Kita lihat di sini firman Tuhan katakan, tapi mereka melakukan apa yang mereka anggap benar. Lalu ketika mereka sudah melakukannya, lalu mereka berkata, memang saya sudah salah, tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya percaya Tuhan mengampuni. Dan akhirnya mereka melakukan dan melakukan lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada lagi orang-orang, ya, saudara, yang saya tahu, yang saya kenal, ketika ia ditegur dari gerejanya, saudara, ia kemudian lari ke gereja yang lain. Lalu kemudian ia berkata, saya bertumbuh di gereja itu. Saudara, dia berkata bahwa ia bertumbuh di gereja itu, tetapi perselingkuhan tetap jalan, tetap tinggal satu rumah dengan orang yang punya suami, orang yang punya istri, saudara. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, tetapi ketika ditegur, saudara, mereka kemudian lari dan mengatakan bahwa saya bertumbuh di sini karena mungkin tidak ada lagi pengembalaan di tempat itu. Nah, saudara,
Mungkinkah gereja-gereja sekarang agak kurang pengembalaannya, fungsi pengembalaan kurang, ataukah jemaat yang mulai bebal, yang dikatakan bodoh, sehingga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menganggap itu satu yang biasa-biasa saja dan merasa bahwa mereka itu bertumbuh bagaimanakah orang yang tetap melakukan dosa, saudara? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah fungsi gereja, di mana gereja itu harus menyatakan fungsi pengembalaannya dengan memberikan nasihat-nasihat. Kecuali kalau jemaat tersebut tidak mau diberikan lagi nasihat, berarti itu urusan daripada jemaat itu, saudara. Tetapi selama kita masih diberikan kesempatan untuk menyatakan kebenaran, kita harus dengan tegas menyatakan kebenaran itu, bahwa sekalipun juga kita mungkin akan dibenci, tetapi kita percaya bahwa apa yang kita sudah sampaikan itu dapat menjadi sesuatu ingatan bagi mereka, ya saudara. Firman Tuhan katakan bahwa semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Ketika kita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, kita dapat berdiri dengan beraninya di hadapan Tuhan, ya saudara. Kita dapat berdiri dengan tidak malu di hadapan Tuhan karena kita sudah menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau kita tidak menyampaikan kebenaran itu, saudara, karena kita takut mungkin jemaat kita lari, saudara, maka Tuhan, di hadapan Tuhan kita akan bertanggung jawab, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi para gembala-gembala mungkin yang menonton firman Tuhan, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa fungsi gereja itu adalah pengembalaan, di mana kita dapat memberikan nasihat-nasihat, bukan hanya mengumpulkan uang. Sekali lagi, bukan hanya mengumpulkan uang, saudara, tetapi fungsi pengembalaan harus jalan. Dan jemaat, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara mungkin yang bukan jemaat tekad tapi menonton acara ini, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, masuklah di dalam satu pengembalaan, sebab di dalam pengembalaan itu Bapak Ibu bisa dikontrol, bisa didoakan, bisa dibimbing, saudara. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan diri kita mau menerima setiap teguran-teguran, sebab kalau tidak itu akan mendatangkan murka Allah bagi kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Yang kedua, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-9. Mari kita baca ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita mengatakan kita ini anak-anak terang, maka buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bukan sebaliknya, kejahatan, ketidakadilan, atau ketidakbenaran. Ya, itu yang kedua. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena yang pertama, murka Allah akan datang kepada orang-orang yang tidak hidup di dalam kekudusan. Kemudian kedua, karena orang-orang yang hidup di dalam terang, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan adalah karena ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa apa yang kita lakukan itu, sekalipun kita berkata bahwa kita ini orang percaya, tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, maka ingatlah ini baik-baik, kita tidak akan mendapat bagian dalam
kerajaan Allah. Kalau kita berkata kita orang percaya, saudara, lalu perbuatan kita tidak menunjukkan orang-orang percaya, maka hasilnya kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau sekedar percaya, saudara, iblis juga percaya dan dikatakan iblis gemetar. Tetapi orang percaya itu melakukan firman Tuhan, dan itu yang membuat iblis lari dari kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimanakah pola hidup anak-anak terang? Yang pertama, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan. Dan yang ketiga, hidup di dalam kehendak Allah. Nah, mari kita lihat dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita lihat kata perhatikan. Kata perhatikan di situ dalam bahasa aslinya itu blepete. Itu artinya lebih daripada sekedar melihat. Saudara, sekali lagi, kata perhatikan itu lebih dari sekedar melihat atau melirik, ya. Cuman sekedar melihat atau melirik itu lebih daripada itu. Yang dimaksudkan adalah kita lebih menaruh perhatian, fokus kita, pikiran kita, semuanya itu tertuju ke satu fokus di mana apa yang kita perhatikan. Ditambah lagi dengan kata saksama. Kata saksama itu berarti sesuatu yang terfokus, yang bertujuan, ya, secara tepat, secara khusus, ya, secara khusus, secara tepat, secara terfokus, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di situ dikatakan bahwa perhatikanlah, lihatlah secara baik, lihatlah secara betul-betul memperhatikan dengan menaruh semua konsentrasi kita kepada satu fokus yang kita lihat. Nah, di sini kalau kita melihat, ya, saya melihat Bapak Ibu melemparkan kuis-kuis di grup, ya. Di situ kalau kita hanya melihat, sekedar melihat, pasti jawaban kita akan salah. Tetapi kalau kita melihat dengan memperhatikan secara khusus, secara fokus, secara tepat, maka jawaban kita pasti akan benar. Nah, demikianlah firman Tuhan katakan bahwa perhatikanlah dengan seksama. Memperhatikan apa? Bukan permainan games, ya, tetapi memperhatikan bagaimana kamu hidup. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata hidup itu dari bahasa aslinya peripateo, dikatakan bukan saja hidup artinya, tapi juga berjalan. Jadi hidup yang dimaksudkan adalah hidup yang berjalan, hidup yang selalu maju. Kalau ada hidup yang berhenti atau stagnan, itu berarti sudah mati. Jadi hidup itu adalah sesuatu yang maju ke depan, sesuatu yang berjalan. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa perhatikanlah, fokus, konsentrasilah dengan seksama, dengan terperinci, sungguh-sungguh berhati-hati, sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan kita yang sedang berjalan ini. Perjalanan hidup kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat baik. Karena kalau kita tidak memperhatikannya, maka kita bisa celaka, kita bisa jatuh, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melakukan sebaliknya dari apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kenapa, saudara? Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan
kegelapan, dan yang menjadi pelita kita adalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Firman Tuhan ini sebagai penuntun kita supaya kita tidak celaka. Jadi cara kita mengoreksi hidup kita, cara kita memperhatikan hidup kita itu kita lihat melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kita setiap hari. Itu sebabnya kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga firman itu akan menuntun kita kepada jalan-jalan Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kita. Saudara membayangkan ketika saudara berada di satu tempat yang gelap, saudara hanya mengandalkan senter atau pelita atau lampu yang ada di tangan saudara, karena kita tahu bahwa dunia ini berada di dalam kegelapan, dan kita harus berjalan dengan sangat hati-hati dengan mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan pelita kita yaitu firman Tuhan. Tidak mungkin kita berjalan sebelah kanan lalu kita senternya sebelah kanan, kita berjalan sebelah kiri. Kalau hal itu kita lakukan, maka kita pasti akan tersandung, kita pasti akan terjatuh dan kita bisa celaka. Tetapi ketika kita menaruh pelita kita di depan kita dan berjalan mengikuti pelita kita atau senter kita, saudara, kita percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, pada jalan-jalan kebenarannya, dan kita sampai kepada akhir hidup kita itu akan kita selesaikan dengan baik, finishing well, saudara, dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita selesaikan kehidupan kita dengan mengikuti firman Tuhan, dan ini akan sangat menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah, di sini dikatakan kan itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau orang bebal atau orang bodoh, pasti ia tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ia mungkin akan ketika ditegur, ia mungkin akan ngambek, akan marah. Tetapi orang yang penuh dengan kasih, ia rela untuk ditegur, ia rela untuk mengalami perubahan dalam hidupnya, ia rela untuk lebih baik lagi. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-16, di situ dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara, kata pergunakanlah itu dalam bahasa aslinya itu artinya membayar. Kalau Alkitab King James Version itu mengatakan redeem. Redeem itu menebus. Bayarlah waktu, tebuslah waktu. Kenapa? Karena waktu itu begitu berharga. Orang dunia mengatakan waktu adalah uang. Saudara, karena apa? Karena mereka menganggap waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Tapi firman Tuhan juga mengatakan waktu itu sangat berharga. Bukan hanya orang dunia yang mengetahui ini, tetapi firman terlebih dahulu sudah mengatakan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang berharga. Kata waktu, saya pernah menjelaskan ada dua, yaitu kairos dan kronos. Kronos itu 1 kali 24 jam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bulan 1, 2, 3, tahun ya, tahun berganti, itu berulang-ulang, itu kronos. Tetapi kairos itu lebih kepada kesempatan. Dan kalau kesempatan itu hilang, maka itu tidak akan terulang lagi. Nah, Paulus menggunakan kata ini bukan kronos, tetapi waktu ini adalah kairos. Waktu ini adalah waktunya Tuhan, waktu yang sekarang, kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Oleh sebab itu kita harus mempergunakan waktu kairos Tuhan ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka yang akan kita lakukan adalah sebaliknya. Nah, saudara, seorang motivator mengatakan seperti ini. Dia seorang hamba Tuhan, beliau hamba Tuhan dan juga seorang motivator yang mengatakan, ada ungkapan yang mengatakan time is money, waktu adalah uang.
untuk memperlihatkan betapa berharganya waktu. Tapi hal ini tidak sepenuhnya benar, karena waktu dan uang itu konteksnya berbeda. Kalau uang, ketika kita mengalami kerugian hari ini, besoknya kita mengalami keuntungan, itu bisa tertutupi. Keuntungan kita bisa menutupi kerugian-kerugian kita. Uang kita bisa dapat cari, uang kita bisa gantikan. Tetapi waktu, kairos, ya, yang saya katakan kairos itu tidak bisa terulang lagi. Itu sebabnya firman Tuhan di sini yang firman Tuhan pakai adalah kata kairos. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah kesempatan. Kenapa? Karena menurut hamba Tuhan ini, waktu itu sifatnya berkurang. Jadi berkurang, waktu itu berkurang dan berkurang terus, tidak bertambah. Saudara, jadi waktu yang sudah lewat tidak bisa kita tambahkan lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita mempergunakan waktu kita yang ada dengan sebaik-baiknya. Di sini dikatakan bahwa kalau kita tidak mempergunakan waktu kita, dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak mempergunakan waktu, kairos, kesempatan kita untuk hal-hal yang baik, maka kita dapat melakukannya menjadi suatu hal-hal yang jahat, suatu hal-hal yang sebaliknya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Yang dikatakan hari-hari ini adalah jahat. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis sama seperti singa yang berjalan keliling mencari mangsa, untuk mencari orang untuk ditelannya. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita, karena ada musuh kita, yaitu iblis, yang berjalan keliling mencari celah untuk dapat menerkam kita, untuk dapat menelan kita. Dan kalau iblis, ya, singa itu, ya, kalau ia mendapatkan mangsanya, ia akan sulit untuk melepaskannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita terperangkap, karena ketika kita terperangkap itu akan sulit untuk keluar dari itu. Makanya ada banyak orang-orang yang terikat dengan dosa, berusaha untuk keluar dan tidak mampu, Saudara. Dia perlu dukungan orang-orang, ya, mentor-mentor untuk mendoakannya, membantunya keluar dari ikatan-ikatannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Mari masuk dalam pengembalaan, mari datang kepada mentor-mentor untuk minta didoakan, minta dukungan bagi mereka. Itulah gunanya pengembalaan, itulah gunanya gereja, itulah gunanya persekutuan. Jadi jangan kita berjalan sendiri semaunya, seenaknya, karena kita tidak mau ditegur, Saudara. Yang rugi adalah kita sendiri. Karena ketika kita masuk dalam pengembalaan, ada orang-orang yang mengontrol kita, mengawasi kita, memberikan kita nasihat, menolong kita, dan mendoakan kita. Yang terutama adalah mendoakan kita, memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ada 3 hal yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa pola hidup sebagai anak-anak terang, yaitu yang pertama adalah bahwa kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam kekudusan, dan kita hidup dalam kehendak Allah. Kehendak Allah itu mungkin kita sudah melakukan firman Tuhan, tapi waktu kita sudah melakukan firman Tuhan dan sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita, di luar kehendak kita, kita harus percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua itu. Kita jangan cepat kecewa, tetapi kita percaya firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil akan rencana Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memperlihatkan hidup sebagai anak terang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami belajar bagaimana kami mempergunakan
waktu yang ada sebaik-baiknya untuk dapat mengenal kehendak Tuhan dan memperlihatkan bagaimana kami hidup di dalam kasih, di dalam kekudusan, dan di dalam rencana Tuhan. Karena itu mari Engkau tuntun kami minta kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, mengerti waktu Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan bagi Tuhan Bapak Gembala dan semua staf, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, Engkau berkati, Engkau menjaga, Engkau melindungi Tuhan dari segala virus sakit penyakit corona. Kami patahkan sengat mautnya dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kerinduan kami Tuhan, dalam waktu yang dekat kami dapat bersekutu, berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami semakin dapat bersatu di dalam Tuhan. Kami memuji, menyembah Tuhan, di dalam kami dapat saling menasehati, dan kami dapat membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bagi kota kami Tuhan, biar kiranya terjadi kesejahteraan atas kota negeri bangsa kami, dan kami menolak segala virus sakit penyakit corona dari bangsa kami, dan kami hancurkan sengat mautnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati para medis dan juga Tuhan setiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kami berdoa Tuhan menolong mereka, Tuhan melindungi mereka. Berkati presiden, wakil presiden, dan semua aparatur pemerintahan dari pusat sampai pelosok-pelosok desa Tuhan. Engkau juga akan memberkati mereka, mengatur segala sesuatunya Tuhan, mekanisme, sehingga Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami hidup kembali secara normal, dan Tuhan menolong kami untuk juga dapat menjaga kebersihan. Melalui semua ini kami dapat belajar banyak hal dalam mempersiapkan diri kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau memberkati kami semua, bahkan jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit, kami berdoa Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Orang-orang yang mendengar, yang juga melihat Tuhan acara ini, juga Engkau berkati, walaupun kami tidak bersama-sama dengan mereka berjemaat, Tuhan Engkau juga akan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.